box untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pelatihan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan sesi perkenalan terlebih dahulu biar lebih dekat satu sama lain. Nah, yang pertama dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aina Krisia, biasa dipanggil Aina. Saya dari Sidoarjo. Di sini saya sebagai tutor yang akan mendampingi kegiatan pelatihan ibu-ibu rumah tangga dalam membuat makanan sehat dessert box. Nah, selanjutnya sesi perkenalan dimulai dari ibu sebelah sini. Nama saya Ika. Dari mana, Bu? Dari Surabaya. Saya Zara di Lamongan. Saya Dudina dari Universitas. Saya Adil dari Lima. Saya Nala dari Lumajang. Saya Panji dari Probolinggo. Saya Kanisa dari. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah memperkenalkan dirinya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke sesi apa sih, kenapa sih kita harus melakukan pelatihan ini, tujuan dari pelatihan ini itu sebenarnya apa? Bisa kita lihat di slide ini. Tujuan pelatihan yang pertama, tujuan dari pelatihan ini yang pertama, ibu-ibu atau peserta dapat memahami materi yang diberikan. Yang kedua, ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini dari awal sampai akhir acara. Yang ketiga, ibu-ibu dapat membuat dessert box sesuai dengan yang telah dicontohkan. Dan yang keempat, ibu-ibu dapat mengimplementasikan hasil pelatihan ini di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya agar kita lebih mengetahui apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat makanan sehat dan apa sih dampaknya mengonsumsi makanan sehat, bisa dilihat di pemaparan PPT yang akan saya paparkan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama materi yang akan saya berikan yaitu pengertian mengenai makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, manfaat dari mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dan yang ketiga, macam-macam olahan makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, pengertian dari dessert box. Dan yang terakhir, cara membuat dessert box. Pengertian makanan sehat mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Tanti. Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki nutrisi yang beragam dan seimbang untuk tubuh, bebas dari bahan berbahaya, dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Bahan berbahaya seperti pewarna, pengawet, bahan buatan yang digunakan secara berlebihan. Gizi yang diperlukan untuk mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, betul sekali. Makanan sehat dan bergizi ini tuh sangat diperlukan oleh tumbuh kembang seorang anak. Tidak hanya itu, setiap makhluk hidup tentunya memiliki manfaat tersendiri apabila mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dan seperti pengawet, pewarna makanan itu sebenarnya boleh dikonsumsi asalkan pada batas atau ketentuan yang telah diberikan atau tidak dilakukan secara berlebihan. Selanjutnya, manfaat mengonsumsi makanan sehat dan bergizi bisa dijelaskan oleh Ibu Aden. Yang pertama adalah menyehatkan tulang. Berbagai makanan yang bergizi akan memiliki kandungan penting untuk tulang, seperti kalsium, kalium, zat besi, dan berbagai jenis vitamin. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit jantung. Makanan bergizi juga akan menjaga tubuh dari kemungkinan terserang penyakit jantung. Yang ketiga, menyehatkan otak. Makanan bergizi akan membantu menjaga aliran darah ke otak berjalan dengan lancar. Selain itu, ada juga kandungan protein pada makanan bergizi yang akan membantu regenerasi sel-sel di otak. Yang keempat, menjaga kadar gula darah. Asupan makanan yang tepat akan membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Dan yang terakhir, melancarkan sistem pencernaan. Makanan yang sehat dan bergizi akan membuat usus kita dalam kondisi selalu sehat hingga berdampak pada pencernaan berjalan. Nah, itu tadi beberapa manfaat apabila kita mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, dalam seorang anak tentunya masih memerlukan kandungan
kandungan gizi atau kalsium yang baik untuk gigi dan tulangnya, sehingga protein dan zat besi itu harus dilakukan dengan seimbang. Dan yang terakhir, gula ini ada batasan-batasan tertentu. Apabila digunakan dalam jumlah gula yang kadarnya lebih banyak, maka juga akan mengakibatkan efek buruk pada tubuh kita. Nah, yang ketiga ada macam-macam olahan makanan sehat dan bergizi. Yang pertama ada salad buah. Salad buah ini biasanya digunakan untuk makanan penutup juga bisa, dan makanan sebagai bekal-bekal juga bisa. Dan yang kedua ada sayur, dan yang terakhir yaitu ada dessert box. Nah, di sini ada yang tahu nggak dessert box itu apa? Akan dalam kotak. Nah, ini pengertian dari dessert box. Dessert box merupakan makanan berupa cake dengan beraneka topping yang disajikan dalam sebuah kotak plastik. Dessert box identik dengan cita rasa yang manis sehingga cocok dijadikan sebagai makanan pencuci mulut. Nah, dessert box di sini tuh ada banyak varian dan beragam topping yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing individu. Dan yang pertama, dessert box yang ini sebelah sini itu dessert box buah, dan yang di sini dessert box kue. Nah, kali ini kita akan membuat dessert box kue atau biskut. Nah, cara membuat dessert box. Yang pertama, kita harus menyediakan alat dan bahannya. Di sini ada mixer, lalu ada sendok, lalu ada solek, lalu ada plastik untuk membuat whippingnya, lalu ada boxnya buat dessert box, ada plastik segitiga dan sarung plastik. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, di sini kita menggunakan whipped cream, lalu biskuit, buah, air dingin, dan agar rasa. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membuat dessert box seperti ini. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membuat dessert box. Sebelumnya kita pakai celana dulu biar gak kotor bajunya. Saya boleh minta bantuan satu orang lagi. Mesinnya mungkin free. Nah, yang pertama kita masukkan agar rasa di lapis pertama. Nah, seperti ini. Nah, setelah agar rasanya ditaruh di lapis pertama, di atasnya kita beri whipped cream. Dan tambahkan 100 ml air. Airnya itu air dingin, Bu? Iya, ini harus air dingin ya, Bu, karena kalau nggak ada air dinginnya nanti tidak kena. Ibu Cynthia boleh minta kalau untuk dimixerkan. Dan ini kita mixer whippingnya ini harus sampai lembab begitu. Nah, ibu-ibu, whipped creamnya itu harus sampai mengembang seperti ini ya. Dan biasanya itu sekitar waktunya itu 5-7 menit.
Nah, setelah whipped creamnya dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini, jangan lupa untuk dibolongi pucuknya ya ibu-ibu. Untuk Ibu Sintia, terima kasih sudah membantu. Sampai Sama-sama. kembali ke tempat Ya. ibu. Nah, di lapis kedua kita beri whipped cream. Itu ngasihnya rata, Bu. Iya, rata. Nah, seperti ini. Nah, di lapis selanjutnya kita kasih biskuit atau pakai Oreo seperti ini. Nah, sebenarnya untuk Oreo ini bisa diganti dengan biskuit lainnya atau apabila ingin pakai buah juga bisa. Nah, setelah seperti ini, di lapis selanjutnya kita kasih whipped cream lagi. Nah, setelah di lapis keempat kita kasih whipped cream, di lapis terakhir kita bisa kasih buah sebagai toppingnya. Nah, di sini buahnya kita pakai buah mangga sama buah naga. Kalau bisa diganti buah lainnya juga bisa seperti buah stroberi atau semangka. Nah, dessert box buah dan kuenya sudah jadi seperti ini. Dan ini bisa ditaruh di kulkas atau di freezer selama 15 menit. Lalu bisa langsung dimakan juga dan setelah selesai bisa langsung dihidangkan. Nah, selanjutnya ibu-ibu, gimana kalau kita langsung praktek saja? Untuk kelompoknya dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya berisikan 4 anggota. Bisa berdiri semuanya. Nah, ibu-ibu, ini bisa diambil satu-satu ya, pakai sabuknya. Bisa langsung dimasukkan ke dalam dessert box-nya. Setelah selesai dimasukkan ke dalam dessert box-nya, langkah selanjutnya yaitu tuangkan whipped cream ke atas agar rasanya tersebut. Sesuai selera ya? Ya, sesuai selera untuk takarannya. Diberikan biskuit di lapis ketiganya. Dan biskuitnya bisa sesuai seleranya masing-masing.
Nah, ibu-ibu tadi kan sudah selesai membuat dessert box dan alhamdulillah hasilnya juga sudah jadi. Dan tujuan dari kegiatan pelatihan ini bisa tersampaikan dan terlaksana dengan baik sehingga maksud dan tujuannya dapat diterima dengan baik. Nah, mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya terkait tentang kegiatan pelatihan hari ini dan materi yang telah dipaparkan tadi. Sama ya. Untuk whipped creamnya itu apa harus pakai garis atau Kalau whipped creamnya itu rata-rata kalau misal buat dessert box memang harus memakai whipped cream karena biar terlihat lebih cantik, dan di sisi lain kandungan whipped cream itu juga baik untuk gizi. Nah, ini ada lagi ya. yang kesimpulannya biasanya kalau whipped cream terbuat rumah Ya. Nah, untuk dessert box sendiri selain bisa untuk makanan penutup juga bisa sebagai salah satu usaha UMKM makanan yang bisa dipasarkan untuk menambah ekonomi ibu-ibu sendiri. Nah, kesimpulan dari kegiatan pelatihan hari ini yaitu kegiatan pelatihan hari ini berjalan dengan lancar, dan kegiatan pelatihan ini ibu-ibu sudah bisa membuat dessert box dengan baik dan sesuai dengan yang dicontohkan tadi. Dan untuk kesempatan selanjutnya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Di sini saya Aina Kesia, selaku tutor dari pelatihan kegiatan memasak makanan sehat di Dessert Box, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.